Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lucy dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami kelompok 9 dari mata kuliah modifikasi perilaku yang beranggotakan Aditya Wiramdani Harbowo, beserta kelompok saya Osama Yafi Gufron Yudagama dan Irena Amelia Saragi. Kami dari angkatan 2020, Prodi Psikologi Universitas Brawijaya, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil modifikasi perilaku yang telah kami rancang dengan judul penerapan teknik shaping untuk mengurangi perilaku self-aggression pada remaja. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh Gama. Sebelum kita memulai rancangan modifikasi, saya ingin memperkenalkan subjek. Nama subjek kami beri inisial G. Halo subjek G. Iya, halo. Saat ini subjek masih duduk di bangku SMA. Target perilaku yang akan dilakukan pada modifikasi perilaku yaitu perilaku self-aggression. Perilaku maladaptif yang dinilai kurang atau perilaku muncul pada seorang pada umumnya. Boleh dilanjut, Irena? Baik, terima kasih. Kami telah melakukan asesmen perilaku yang terdiri dari wawancara dan kuesioner terhadap subjek. Pada video ini terdapat juga contoh teknik shaping modifikasi perilaku yang kami lakukan. Adapun teknik shaping yang kami gunakan berupa metode 3P atau metode paku, palu, dan papan. Teknik shaping merupakan suatu prosedur yang dapat digunakan untuk membentuk suatu perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh individu di dalam modifikasi perilaku dengan memperhatikan dimensi antara lain topografi, frekuensi, durasi, dan latensi, serta integritas. Sedangkan self-agresi atau perilaku agresif merupakan ekspresi yang muncul pada individu dalam menunjukkan emosi terhadap suatu hal yang mengganggu dan ketidakberhasilan yang dialami. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, dapat kami simpulkan bahwa perilaku self-aggression merupakan perilaku eksis sehingga diperlukan program modifikasi perilaku metode shaping dengan teknik 3P untuk mengurangi perilaku maladaptif yaitu self-aggression pada subjek. Silakan dilanjutkan, Gama. Pada bagian ini menunjukkan perilaku subjek ketika perilaku self-aggression muncul. Gue udah ngomong gitu gak tapi? Gue gak ada ngomong gitu kan? Lo boleh ngomong kayak gitu kalau gue ada ngomong kayak gitu. Lo pakai otak aja lah, ini kan bukan cuman kita berdua. Lo kan ngomong juga ke dianya. Lo ngomong juga ke Raranya. Hal yang gue gak ngomong. Hal yang gue gak beneran omongin maksud gue. Gue belibet kan. Terus dia ngiranya gue yang ngomong kayak gitu. Cocok gak lo sampein ke dia sesuatu yang gue gak ngomongin? Emang gue ada ngomong mungkin hal yang susah gue ngomongnya anjing. Mungkin gue emang ada ngomongin hal yang gak baik tentang dia, tapi kan gue ngomongnya gak kayak gitu. Ya kan? Dan lo nyampein ke dia seakan-akan gue ngomong hal yang lo bilang barusan gitu loh. Emang menurut lo tuh gak nambah perkara? Gunanya apa sih di lo happy kayak gitu, Jing? Ya gak bisa lah gue baik-baik, pakai otak lah lo, makanya lain kali. Gimana gue baik-baik kalau lo kayak gitu? Gimana cara gue ngomong baik-baik? Gue udah sabar ya sama lo ya dari tadi ya. Dari 2 hari yang lalu lo gue tahu ini, gue masih diem. Tapi lo makin menjadi-jadi. Anjing, udahlah nggak guna ngomong sama lo tuh, nggak guna, kayak anjing lo, tau gak sih, bangsat. Maka subjek akan melampiaskan emosi negatif dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain di sekitarnya. Oke, kita sudah terhubung dengan subjek G-nya langsung. Halo subjek G. Halo. Apakah yang Anda lakukan ketika Anda marah? Biasanya memaki-maki sih. Ya, nadanya tinggi. Oke. Ada hal yang lain seperti fisik ataupun melempar barang? Nggak harus ke orang lain, melemparkan barang ke tempat lain ketika melempar barang lumayan sering. Kalau fisik
pernah tapi jarang, kecuali dalam bentuk self defense ya, mungkin beda itu. Apa yang Anda rasakan ketika Anda sudah melakukan seperti itu? Apakah emosi Anda meredam atau masih ada? Pada saat itu mungkin puas gitu, tapi selanjutnya 10 menit setelah itu, 15 menit setelah itu jadi capek aja sih karena marah-marah. Gimana caranya Anda untuk meredam emosi Anda sendiri? Ya biasanya sih pengennya ditenangin sama orang terdekat. Oke. Baik, terima kasih Subjek G atas wawancaranya. Boleh lanjut Irena? Baik, terima kasih untuk subjek. Dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini, kita akan menggunakan metode 3P. 3P yang berarti paku, palu, dan papan. Mengapa hal itu diperlukan dalam melakukan metode tersebut? Jadi, Testi akan diminta untuk memalu paku pada papan setiap kali Testi merasa kesal atau marah sebagai pelampiasan dalam emosi negatif. Paku melambangkan emosi diri, palu melambangkan tindakan agresi, dan papan sebagai media penyaluran dari emosi negatif. Silakan, Adit. Oke, jadi metode ini dilakukan dengan media paku, palu, dan papan sebagai alat modifikasi perilaku pada kesempatan kali ini. Tester akan memperagakan cara penggunaan alat dan langkah penggunaan metode tersebut. Langkah pertama, tester akan menjelaskan alat apa yang dibutuhkan. Kedua, tester akan menjelaskan cara penggunaan paku dan palu. Tester akan memberikan arahan untuk menancapkan paku dengan palu setiap kali objek tersebut sedang marah. Langkah tersebut dilakukan secara berkala setiap kali subjek merasakan amarah. Langkah ini akan dilakukan selama kurang lebih 3-4 minggu. Barulah subjek akan menyerahkan papan hasil dari metode tersebut kepada tester. Selanjutnya, papan akan kami observasi untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa dalam paku yang menancap pada papan. Selanjutnya, tester akan meminta subjek untuk melepaskan semua paku yang telah menancap. Setelah semua paku yang telah terlepas, maka tester akan melakukan pertemuan kedua. Sejauh ini, apakah subjeknya sudah jelas? Jelas kok. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Baik, untuk Gama, apakah ada paku, palu, dan papannya? Baik, ada. Boleh tolong diperlihatkan? Ya, jadi seperti itu ya. Ini ada papan, dan juga ada palu. Oke, jadi sesimpel paku di palu di papan ya. Setiap kali subjek merasa marah, itu aja sih untuk instruksinya pada kesempatan kali ini. Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di kesempatan kedua. Dan pertemuan ini dapat dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lucy, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang pada kesempatan kedua kali ini. Dan kita kembali lagi pada subjek G ini, udah pada datang di kesempatan hari ini. Halo subjek G. Halo semuanya. Halo juga. Terima kasih banyak ya sudah hadir pada kesempatan kedua kali ini untuk membahas evaluasi dari metode kita.
Setelah 4 minggu, subjek melakukan metode shaping, maka hasilnya menunjukkan paku yang ditancapkan pada papan ketika perilaku maladaptif muncul berjumlah 19 biji. Setelah itu, subjek diminta untuk mencabut paku-paku tersebut. Halo subjek G. Halo. Gimana nih perasaannya habis melakukan metode tersebut? Sedikit lebih lega ya, mungkin lumayan banyak lebih lega, ternyata bisa menyalurkan emosi tanpa harus memaki-maki, melempar barang. Perasaannya apa sih ketika sedang habis melakukan hal seperti itu? Apakah lebih lega? Apakah sekarang lebih bisa menahan emosinya atau seperti apa? Lebih lega sih, karena kan sebelumnya marah-marah, terus jadinya capek setelahnya. Kalau ini kan setelahnya nggak jadi capek, lebih lega sih, lebih enak deh perasaannya. Apakah emosi negatifnya itu bisa berkurang atau seperti apa? Lumayan berkurang sih. Baik, terima kasih subjek G. Iya. Oke, jadi setelah kurang lebih 3-4 minggu, jadi tujuan sebenarnya dari metode tersebut adalah pengalihan emosi negatif. Jadi kesimpulannya nih pada kesempatan kali ini kita akan bongkar nih ya. Jadi nilai moral apa sih sebenarnya dari metode 3P ini? Jadi metode 3P ini adalah perwujudan dari bentuk marah seorang manusia yang dapat melukai orang lain gitu. Jadi paku nih yang menancap walaupun udah terlepas pasti akan meninggalkan bekas. Begitu juga dengan perilaku manusia. Terkadang ketika kita marah, kita bisa dengan mudahnya melampiaskan amarah tersebut bahkan ke orang lain. Dampaknya adalah sifat destruktif walau sudah dimaafkan. Hal itu akan tetap membekas seperti layaknya bekas tanjapan paku di papan tersebut. Gitu kurang lebih. Bagaimana subjek G? Apakah sedikit tercerahkan? Iya sih, ngerti. Aku dapat poinnya dan ternyata poinnya berguna untuk kehidupan aku ke depan. Makasih ya semuanya. Oke, setelah subjek berhasil mengikuti rangkaian metode 3P, para tester nantinya akan memberikan kuesioner yang berisi tingkat kepuasan dan tingkat keefektivitas dari metode tersebut. Subjek juga bisa memberikan kritik dan saran kepada tester. Nanti linknya akan aku kirim ya subjek G. Bisa diisi nanti. Baik, terima kasih subjek G sudah berpartisipasi dalam metode 3P kali ini. Oke, selanjutnya boleh dilanjut. Kita telah sampai pada akhir sesi metode modifikasi perilaku terhadap perilaku self-aggression pada remaja. Jika ada salah satu kata dan perbuatan selama proses penelitian ini berlangsung, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.